Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak William Wibowo selaku Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja. Pak William, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak William, hari ini indeks harga saham gabungan kembali berbalik arah melemah dan kembali meninggalkan level psikologis di 7.200-an. Analisis Anda, pembalikan arah yang terjadi hari ini, apakah memang salah satunya ditopang oleh aksi profit taking oleh investor? Ya baik, kalau kita perhatikan pergerakan IHSG hari ini ya, khususnya di awal pembukaan market jam 9 pagi tadi sampai jam 10 pagi terjadi koreksi harga, dan setelah itu harga cenderung sideways atau konsolidatif sampai menjelang penutupan pasar ya saat ini. Nah, kemungkinan besar saat ini memang IHSG masih dipengaruhi oleh mungkin sentimen dari profit taking maupun juga tekanan jual yang masih belum mereda, mengingat selama 1 minggu yang lalu harga IHSG juga cenderung melemah ya karena tekanan jual yang cukup signifikan, Pak. Baik, masih konsolidasi di 7.100-an dan 7.200-an tidak mampu bertahan cukup lama, balik lagi ke 7.100-an. Sebenarnya kondisi ini akan berlangsung berapa lama, Pak William? Kemudian resisten berapa yang harus ditembus oleh indeks harga saham gabungan untuk mengamankan posisinya? Paling tidak tetap bertahan di 7.200-an. Ya, baik. Untuk saat ini kemungkinan besar sampai esok hari maupun 2 hari ke depan pergerakan IHSG masih cenderung sideways ya, jadi menguji area support dan resistance setidaknya untuk intraday-nya di sekitar 7.230 untuk resistance-nya, dan support penting di 7.140. Apabila harga IHSG ingin bertahan di atas di range 7.200-an, saya kira area resistance di 7.000 setidaknya ya, harga berhasil closing di atas resistance 7.230 secara teknikal pada time frame daily ya, barulah harga IHSG bisa lebih solid untuk bertahan di atas area 7.200, Pak. Baik, sementara dari sisi support Pak William, supaya tekanan yang terjadi tidak berlanjut dan tekanan terhadap indeks harga saham gabungan lebih dalam? Untuk support terdekat ada di 7.140 dan support krusialnya ada di level 7.118 ya. Jadi kalau selama support 7.118 ini aman, tidak ada pergerakan harga yang menembus support tersebut, seharusnya IHSG masih relatif aman di range 7.150 sampai 7.200-an, Pak. Baik, Pak William, kalau kita bandingkan dengan level intraday tertinggi yang sebelumnya sempat menyentuh di 7.900-an, kemudian koreksi cukup dalam ke 7.100-an. Dengan posisi konsolidasi yang masih berlangsung di 7.100 dan 7.200 dengan menyisakan beberapa pekan perdagangan di sepanjang 2024. Apakah posisi ini mempengaruhi target IHSG sampai dengan akhir tahun, tidak Pak? Saya pikir sampai akhir tahun mungkin masih bisa berpengaruh ya. Namun biasanya juga menjelang akhir tahun ada aksi window dressing yang bisa menjadi sentimen positif untuk IHSG. Saya kira juga di akhir tahun harga IHSG bisa kembali setidaknya ke area 7.300 maupun 7.400, Pak. Tapi peluang ke all time high cukup berat, Pak. Untuk all time high, kalau hanya sampai di bulan Desember, kalau kita mengacu kepada chart weekly-nya, kelihatannya juga cukup berat ya untuk break area 7.900 kembali. Baik, indeks harga saham gabungan hari ini kembali ke bawah level 7.100-an. Salah satu indikator tadi Anda katakan akibat terdampak profit taking. Kita akan coba ulas ini Pak William, saham-saham yang profit taking hari ini yang sebelumnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita ke infrastruktur Pak William, ada Telkom
Ya, Hari ini berbalik arah, melemah di 3,24%, di 2610. Di perdagangan hari sebelumnya, Telkom sudah mengalami penguatan yang sangat signifikan, bahkan di hari kemarin menjadi penopang terbesar indeks harga saham gabungan setelah menyentuh level terendah intraday-nya paling tidak dalam 4 tahun terakhir. Analisis dan rekomendasi untuk Telkom. ya, untuk Telkom perlu dicatat kalau sejak Jumat lalu ya tanggal 15 harga sudah konsisten menguat membentuk higher high, higher low, juga body candle-nya solid. Saya kira penurunan harga yang terjadi hari ini memang koreksi wajar dan juga seperti yang disampaikan cenderung karena adanya profit taking. Secara trennya saya kira mungkin tren downtrendnya ini, tren turunnya sudah mulai terbatas, ada potensi reversal untuk Telkom. Rekomendasi saya kira lebih ke buy on weakness dengan support di 2500, support psikologis pentingnya dengan resistance terdekat di sekitar 2880 dengan resistance psikologisnya di 3000 untuk selanjutnya resistensinya. Baik, level buy on weakness berlaku juga tidak bagi para investor yang ingin melakukan buyback, Pak William? Oke, untuk level buy on weakness mungkin bisa diperhatikan di area 2570 hingga 2640 ya. Kelihatannya di area tersebut cukup menarik untuk dijadikan level buy on weakness. Baik, penutupan hari ini di 2610 melemah di 3,24% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke infrastruktur telekomunikasi lainnya, ada ISAT, Pak. Hari ini juga berbalik arah setelah sebelumnya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, untuk ISAT saya kira juga cukup mirip dengan Telkom, khususnya setelah ada penguatan signifikan kemarin ya, di harga membentuk bullish engulfing candle dengan body candle yang sangat tebal. Penurunan harga yang terjadi saat ini memang cenderung koreksi wajar dan masih dalam batas yang aman untuk harga bisa kembali melanjutkan uptrendnya. Untuk support intraday saya kira ada di sekitar level 2200 dengan resistance di area 2500 saat ini. Resistance terdekatnya bisa memanfaatkan momentum koreksi wajar ini maupun juga aksi profit taking yang terjadi hari ini untuk buy on weakness setidaknya di area 2270 sampai 2320 ya, itu cukup menarik untuk diperhatikan sebagai area buy on weakness. Baik, ada ISAT pemirsa, penutupan hari ini di 2360 melemah cukup dalam akibat profit taking di 3,67% dari infrastruktur telekomunikasi. Selain dari sektor infrastruktur, teknologi hari ini juga tampaknya terdampak aksi profit taking, Pak William. Ada Goto. Pada perdagangan kemarin, sektor teknologi ini sempat menguat dari sisi sektoralnya di atas 5%. Hari ini Goto juga berbalik arah. Sebelumnya Goto sempat menyentuh di level 75 yang merupakan level tertinggi paling tidak dalam 6 bulan terakhir. Analisis dan rekomendasi di tengah koreksi dalam Goto hari ini. Ya, untuk Goto setidaknya sejak bulan Juli lalu ya, harga sudah mulai menunjukkan indikasi untuk naik dan kalau kita berkaca ke time frame weekly, candle-nya juga mulai didominasi dengan candle bullish. Saya kira ini adalah setidaknya pertanda kalau harga Goto berpotensi sedang berada di fase uptrend jangka pendek sampai menengahnya. Penurunan harga saat ini juga masih di fase koreksi wajar ya, dan masih bisa melanjutkan penguatannya kembali, setidaknya menguji resisten psikologis selanjutnya di sekitar 80 dan 81. Untuk support penting terdekat ada di level 62. Bisa dimanfaatkan momentum koreksi wajar ini untuk buy on weakness setidaknya di area 69 hingga 65 cukup menarik untuk diperhatikan ya untuk area buy on weakness-nya. Baik, penutupan hari ini di Rp71, melemah di 4,05%, masih ada potensi penguatan ke 80 hingga Rp81 per saham dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.
Dari sisi rotasi pergerakan sektoral, Pak William, ini juga cukup menarik kita perhatikan, terutama di sesi pertama pada siang tadi. Nanti kita akan update di penutupan sesi kedua. Sektor keuangan, satu-satunya sektor yang masih menguat ketika ada 10 sektor lainnya yang justru mengalami pelemahan. Ada BBCA di sana, hari ini bertepatan dengan cum dividen interim. Ada sedikit perbedaan ketika biasanya emiten ketika pas tanggal cum dividen ini justru mengalami pelemahan yang cukup dalam. Kondisi berbeda untuk BBCA. Analisis Anda? Ya, untuk BBCA saya pikir ini juga merupakan salah satu big banks yang sangat diminati ya untuk di bursa kita. Saya kira juga harga juga sudah mulai menunjukkan gejala untuk menguat kembali. Setidaknya sejak Senin minggu lalu ya. Secara teknikal memang harga terlihat dibuka dengan gap up yang cukup menarik ya dari 9.925, kemudian opening price hari ini di 10.025. Saya kira sentimen pembagian dividen ini malah menjadi daya tarik ya untuk para pelaku pasar di emiten BBCA. Setidaknya untuk saat ini support BBCA ada di sekitar 9.800 dengan resistance terdekat di 10.275 dan resistance penting di 10.500 Pak. Baik, apakah hal ini juga ditopang dari sisi teknikalnya, Pak William? Karena 2 hari sebelumnya BBCA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan sempat ke 9 ribuan. Nah, di tengah keoptimisan pasar, meskipun cum dividen interim, aksi beli masih terus berlanjut sampai dengan sore hari ini. Ya, secara teknikal kalau kita zoom in ya ke intraday-nya memang juga kita bisa melihat kalau pergerakan harganya ini cenderung menguat dengan penurunan harga yang tidak terlalu berarti untuk hari ini dan perlahan tapi pasti memang pergerakan harga BBCA ini cenderung konsisten menguat ya. Jadi saya kira para pelaku pasar saat ini di saham BCA khususnya masih optimis harga BCA masih bisa naik setidaknya meninggalkan area 9.900-nya. Dengan capaian kinerja Pak William di kuartal ketiga 2024 kemudian juga mau dividen interim, posisi BBCA masih mampu bertahan di atas 10 ribuan. Tampaknya tekanannya agak lebih sedikit jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya sudah tertekan cukup dalam. Bagaimana Anda melihat prospek saham BBCA sampai dengan akhir tahun? Posisi saat ini intraday tertinggi, sebelumnya sempat ke level 10.900-an Pak William. Ya, untuk prospek BCA setidaknya sampai akhir tahun, saya kira masih bisa bertahan di area 10.300 hingga 10.800 masih bisa, bahkan apabila situasi marketnya juga mendukung dan ada sentimen-sentimen positif yang bisa mendorong pergerakan BBCA, ada peluang harga BBCA bisa kembali menguji level all time high-nya ya di sekitar 10.900-an Pak. Baik. Katanya masih bagus untuk prospeknya untuk BCA saat. Analisis untuk BBCA pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak William, kita hold terlebih dahulu, kita akan jeda, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan juga sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.